Saya dulu masuk bursa itu masih sekitar paling kecil itu mahasiswa aja 5 apa 10 juta mahasiswa Nah, ya ini. Jadi jadi kalau untuk umum tuh ada 50, ada yang 25 gitu nih ya. Itu berarti pembukaan rekening ya. mahasiswanya mahasiswa sultan juga itu ada uang uang tas. Iya waktu itu memang agak sulit gitu. Akhirnya kita nego-nego karena memang eh, masih teknologinya masih berbasis biaya mahal. Jadi masih mahal lah gitu untuk menggunakan teknologinya. Nah ini yang akhirnya juga di mahasiswa dari 5 turun jadi 1 juta. Akhirnya sekarang ada proyek Yunabung Saham bisa turun jadi 100.000 dan umum juga bisa 100.000. Bahkan sekarang ada yang 50.000, ada yang juga tanpa deposit. Karena kan harus kalau beli kan harus ini, harus apa namanya harus ada uang ya gitu kan. Gitu. Mas, kalau tadi kan kita bicara SID, nah ada SID, ada SRE. Jadi yang dilindungi itu per SRE ya 200 juta itu ya. Oke, jadi untuk perlindungannya itu kita adalah per SID pada masing-masing perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Nah, jadi misalnya Oke. teman-teman investor itu punya SRE di satu perusahaan sekuritas tuh punya 5 SRE gitu. Jadi buka 5 kali akun di situ gitu, dipisah-pisahin Hmm. gitu. Nah, itu tetap kita hitung satu gitu untuk perusahaan sekuritas yang sama. Nah, Hmm. jadi kita hitung maksimal orang tersebut mendapatkan perlindungan 200 juta di sekuritas A. Nah, Hmm. apabila investor buka lagi sekuritas B gitu, itu udah beda lagi perlindungannya, udah 200 juta lagi perlindungannya. Kita melihat Oke. per SID pada masing-masing perusahaan sekuritas gitu. Jadi itu Oke, oke. mirip Hmm. sama di bank. Jadi kalau di bank itu kan per ada ini ya, kalau di bank itu kalau nggak salah namanya chief ya, nomor nomor chiefnya gitu yang dilihat di Hmm. customer file atau apa gitu, ada chiefnya. Jadi mau berapapun rekeningnya di bank itu dia dilindungi LPS ya sesuai nomor chiefnya itu di bank tersebut gitu. Nah, Oke. kurang lebih Berarti mirip. Berarti karena memang ya tadi ya sebetulnya kita beranjak dari siapa sih yang bayar iuran gitu nih. Kalau Ya, teman-teman yang bayar iuran apa yang nasabah yang bayar iuran tentunya ya per rekening gitu. Tapi kan ini yang bayar per sekuritas gitu. Jadi ya per di sekuritas satu satu SID ya walaupun dia punya berapa SR di satu sekuritas itu kan kadang ada margin, ada syariahnya, ada yang buat trading gitu, macam-macam lah gitu ini kan. Ada yang long term dan sebagainya tentu dihitungnya per sekuritasnya adalah 200 juta. Ya, ya, jadi per sekuritas, bukan per SRE tapi per sekuritasnya. ya, SID sama satu di beberapa sekuritas boleh gitu, tapi ya, perlindungannya adalah per sekuritasnya ya, yang ya. 200 juta itu. Oke, Betul. jadi paham gitu. Karena tadi kan agak bingung Kalau nih SID atau SRE gitu. SRE banyak banget kayaknya gitu kan. ya, jadi kalau mau strategi diversifikasi, bikin banyak SRE-nya jangan di satu sekuritas kalau mau maksimal gitu. Jadi Iya, misalnya iya, iya. di sekuritas ini trading biasa tuh udah satu. Nah, sekuritas Ah, lagi untuk yang mungkin trading margin gitu, itu satu lagi gitu. Nah, yang ketiga mungkin kalau yang mau misahin syariah itu juga bisa gitu. Jangan di satu ini, jangan di satu perusahaan sekuritas, meskipun ada perusahaan sekuritas yang bisa ya, jadi ada rekening hmm. reguler yang syariah, ada yang buat margin gitu. Tapi kalau mau dapat perlindungan maksimal, uangnya cukup banyak ya, apalagi di atas 200 juta, mending dipecah gitu. Jadi bisa dapat maksimal gitu. Salah satu ini juga tuh salah satu strategi lah untuk kita aman dan nyaman lah dalam berinvestasi. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan nanti ditulis di live chat ya, ini ya. Nanti kita akan coba diskusikan bareng-bareng. Ini kemudian lanjut nih, terkait tadi saya dengar juga tidak hanya sekuritas ya, tapi bank kastedian juga. Dan bank kastedian ini asetnya berupa obligasi ya berarti ya ini, ori atau sukuk retail atau apa ini ya, yang biasanya ada gitu nih. Jadi sebetulnya bank kustodian ini sama ya dengan perusahaan sekuritas, jadi bisa
menyimpan aset apa saja di pasar modal gitu. Jadi umumnya adalah berupa efek, bisa saham, bisa obligasi, bisa juga instrumen lain. Tapi memang ada kecenderungan ya, ada kecenderungan bahwa yang nyimpan di perusahaan sekuritas itu adalah investor retail. Jadi kita pas buka rekening itu, kadang kan sekarang udah online tuh, jadi kita klik-klik aja. Kita ada bahwa kita menjadikan mereka sebagai tempat penitipan kita atau kustodian kita dengan syarat-syarat tertentu. Kita udah centang tuh kan ya. Nah, itu jadi nah, nah itu berbeda dengan misalnya lembaga-lembaga ya atau perusahaan atau mungkin orang yang memiliki aset yang besar, itu biasanya dia tidak mentransaksikan asetnya sendiri gitu. Jadi dia ya itu menyerahkan kepada pihak-pihak tertentu, bisa atau mungkin setelahnya di kita kualitas dan lainnya jalan. Putus-putus Mas, sorry. Ya, halo, bisa udah kedengeran. Ya. Silakan. Karakteristik aja sebetulnya kalau teman-teman investor umum itu kita lah gitu, itu biasanya memang kustodiannya langsung di perusahaan sekuritas. Tapi kalau teman-teman investor lembaga ya, jadi misalnya dana pensiun, asuransi, mereka kan menjalankan transaksi yang cukup rumit gitu, sehingga butuhkan bantuan gitu. Jadi mereka kadang menyerahkan ke pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan itu. Nah, itu bisa dilaksanakan dan juga sekaligus disimpan oleh bank umum gitu, yang punya izin sebagai kustodian. Ya, dan itu bedanya apa? Bedanya ada tarifnya gitu. Jadi kalau kayak kita retail ini mau nyimpan di bank kastodian bisa juga gitu, tapi ada fee-nya gitu. Itu Safekeeping fee ya? Ya, safekeeping fee. Ya, iya. Jadi makanya kita retail ini ya udah langsung aja di sekuritasnya, kan gratis, kita nggak ada fee untuk penyimpanan gitu. Kalau di bank itu ada fee-nya. Bagi lembaga-lembaga yang besar itu mungkin fee-nya kan terserap ya, karena dananya juga besar, asetnya besar gitu, dan dia juga bisa pungut iuran dari nasabahnya. Kalau di sekuritas sih jarang. Dan juga bank custodian ini dia sifatnya global, jadi memang kalau kita lihat bank kustodian yang ada di Indonesia itu nama-nama besar ya, seperti misalnya kalau kita sebut sebagian, ada misalnya Citibank, Standard Chartered. Itu kan dia punya istilahnya sebagai global custody, jadi dia lintas negara gitu, jadi mempermudah investor asing terutama yang lembaga untuk masuk ke pasar modal kita. Tapi itu juga dua sisi ya, gampang masuknya, gampang juga keluarnya juga. Kan ini sekarang kan investor harus sering perhatikan ya Mas Emon ya, jadi kalau di Amerika apa tuh, kalau kita perhatikan itu arus keluar masuk uang ke pasar modal kita itu cukup ini juga, cukup volatil juga gitu, dalam artian yang asing ini sangat cepat pergerakannya, tapi mungkin tidak seberpengaruh seperti dulu. Mungkin Mas Emon dulu asing masih sekian %, ya, sekarang udah imbang, kata asing sama lokal tuh udah cukup imbang penguatannya, jadi asing mau masuk, yang lokalnya sekarang nih udah cukup kuat nih. Jadi untuk teman-teman cukup sebagai dengan banyaknya investor terutama yang milenial itu cukup menjaga keberlangsungan pasar modal kita ya. Jadi nggak yang cepet turun, cepet naik secara volatil gitu mungkin sekarang gitu. Kan dulu waktu asing masih mendominasi. Iya. Memang dulu kalau kita bicara pasar modal dulu hampir 65-70% itu asing masih menjadi tuan di negeri kita gitu kan. Tapi kalau sekarang angkanya sudah berbalik 54% ya. Tapi sebetulnya memang juga lokal ini hobinya trading dari dulu. Jadi kalau trading sih tetap kita gede ya ini ya. Cuman memang ada perubahan perilaku di pasar modal kalau kita lihat ya, antara dulu dan sekarang. Kalau dulu kita masih bisa lihat bagaimana istilahnya asing itu bisa menyetir transaksi lokal, investor-investor lokal. Kalau sekarang kan dengan hilangnya kode dan sebagainya, tapi ya perilaku itu sebenarnya kita kelihatan masuknya retail itu merubah kultur di pasar modal sendiri.
Betul. Jadi kultur di pasar modal transaksinya juga agak berubah gitu. Sekarang dengan apalagi udah 10 juta investor ya pasar modal, tentu ini juga kalau di sahamnya ya 4 sekian juta ya, hampir 5 juta. Ini tentu bisa bisa apa merubah sesuatu karena kan kultur di suatu tempat kan bisa berubah, satu karena ada penegakan yang luar biasa atau masukin banyak orang gitu. Masukin banyak orang baru pasti kulturnya berubah tuh ininya. Jadi yang Baik. dimasukinnya lebih banyak daripada yang ada yang stay gitu. Kalau Iya, kita lihat nih sebetulnya 2-3 tahun terakhir pandemi ini kan pertumbuhan investornya mungkin ya 2021 hampir berapa tuh, bisa totalnya mungkin berapa ratus persen gitu dia pertumbuhan investornya. Nah ini yang tentu merubah perilaku investor bertransaksi gitu dia. Dan tentu juga SIPF makin banyak pelanggannya gitu yang harus iya, dilindungi gitu. Itu sih kalau kita lihat di pasar kita ya ini ya. Kemudian ini kita lanjutkan pertanyaan nih. Apa namanya, resiko nih terkait kita bicara resiko. Resiko seperti apa yang dilindungi oleh SIP tadi? Oh tadi sudah ya, dari asetnya yang ada di bank kastodian ataupun yang ada di sekuritas sudah kita bahas lebih detail ya untuk apa namanya risiko. Kalau nggak cukup juga tadi sudah dibahas ya. Kemudian termasuk itu sebentar kita, karena tadi saya loncat-loncat nih. Nah, ini menjadi penting juga nih. Jadi kalau ini kan tadi kita jabarkan syarat, terus jabarkan kondisinya, tentang investor dan sebagainya. Sekarang kalau misalnya saya mau ngadu nih gitu nih, itu prosesnya kayak gitu, ini kan menjadi penting gitu kan. Jadi jangan asal dilindungi, tapi pas ngadu saya juga nggak tahu gitu. Gimana caranya, bingung gitu nih ya. Nah, gimana caranya Mas Wahyu? oke. Kalau Jadi misalnya terjadi sesuatu gitu nih. jadi memang investor apabila mengalami suatu kecurangan ya yang mengakibatkan hilangnya aset milik teman-teman investor, itu yang pertama harus dikonfirmasi tempat mengadunya. Yang pertama adalah tempat kita kehilangan tersebut gitu. Dalam artian perusahaan sekuritas atau bank kustodiannya gitu. Karena kita menitipkan asetnya ke kustodian dalam artian perusahaan sekuritas atau bank kustodian. Jadi kita harus konfrontir pertama kali di situ. Nah, itu juga diatur di dalam peraturan OJK tentang perlindungan konsumen di pasar modal, bahwa memang pengaduan pertama itu harus pada pihak intermediarinya, tempat kita menitipkan. Nah, di situ nanti itu tentunya ada dua kemungkinan, jadi diselesaikan oleh perusahaan tersebut atau bisa juga tidak diselesaikan gitu. Nah, yang terjadi saat ini adalah diselesaikan oleh perusahaan tersebut karena itu kan menyangkut reputasi ya. Jadi memang bidang keuangan ini kan reputasi yang paling utama bagi perusahaan tersebut gitu. Sehingga umumnya selesaikan. Tapi ada juga kemungkinan kedua, itu tidak terselesaikan gitu. Dalam artian memang ada kasih jahat dari pimpinan, pemilik, atau mungkin karyawan tertentu perusahaan tersebut yang memang ingin menghilangkan aset nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau udah masuk ke kedua ini, teman-teman sebetulnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan gitu. Yang pertama itu adalah bisa jalur litigasi penegakan hukum formal ya, jadi ngadu ke polisi, ke jaksa dan kemudian bisa juga mengadu ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LKPS di sektor jasa keuangan. Kalau dulu itu BAPMI, sektor jasa keuangan. Dan terakhir itu bisa lanjut lapor ke otoritas jasa keuangan sebagai regulator. Nah, kita akan banyak yang ambil langkah ketiga karena langkah pertama dan kedua itu mahal gitu. Jadi kita kalau lapor polisi itu bisa sendiri, tapi umumnya kan harus pakai lawyer ya kalau udah berperkara gitu ya. Juga di LAPS itu kan juga ada biaya arbitrasenya sekian, itu juga ada. Kita nanti 20 juta, biaya arbitrasenya 50 juta, kan nggak lucu gitu jadinya. Umumnya yang satu kedua tuh nggak digunakan kecuali memang aset yang hilangnya itu sangat besar gitu ya.
Nah, umumnya itu lanjut lapor ke OJK sebagai regulator di digital gitu. Nah, di OJK itu sebetulnya juga fungsinya cukup lengkap ya. Gitu.